Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya pejuang NIP. Bertemu kembali dengan video saya. Baiklah, untuk kali ini saya akan mengajak rekan-rekan secara langsung untuk membahas sama-sama tentang soal-soal penyuluh pertanian yang saya dapatkan di internet dan sangat direkomendasi buat kawan-kawan. Baiklah, kita coba soal nomor 1. BPTP adalah singkatan dari, kita lihat jawabannya adalah A. Itu adalah Balai Pengajian Teknologi Pertanian. Terus kita lanjut nomor 2. Menuangkan arah kebijakan penyuluh pertanian merupakan tugas jabatan penyuluh yang bergolongan A1, B2, C3A, D3B, E4. Kita lihat jawabannya. Iya, benar, E. Jawabannya adalah bergolongan 4. Lanjut di soal nomor 3. Tidak menutupi suatu hal baik masalah ataupun hasil baik antara penyuluh, pelaku usaha maupun pelaku utama merupakan cerminan asas penyuluhan, yaitu A. Keterbukaan, B. Kerjasama, C. Keterpaduan, D. Keseimbangan, E. Keselarasan. Kita lihat apakah jawaban kawan-kawan benar. Jawabannya adalah A, benar kawan-kawan, keterbukaan. Lanjut nomor 4. Demonstrasi yang dilakukan oleh gabungan kelompok tani direncanakan oleh penyuluh jenjang jabatan A. Penyelia, B. Pelaksana, C. Lanjutan, D. Muda, E. Pertama. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah A. Penyelia. Ternyata kawan-kawan benar. Terus lanjut nomor 5. Pada perkembangan generatif, tanaman membutuhkan sumber hara berupa unsur A. Fosfor, B. Nitrogen, C. Magnesium, E. Kalsium, dan E. Sulfur. Kita lihat jawabannya. Ya, benar. Jawabannya adalah P. Unsur fosfor. Lanjut nomor 6. Indikator kerja keberhasilan pendampingan UPSUS komoditas jagung yang harus dipenuhi adalah peningkatan produktivitas kedelai pada areal tanam baru sebesar A. 1 ton per hektar, B. 2 ton per hektar, C. 3 ton per hektar, D. 4 ton per hektar, E. 5 ton per hektar. Kita lihat jawabannya. Ya, benar, jawabannya adalah E. 5 ton per hektar. Lanjut nomor 7. Berikut ini adalah cara-cara pemulihan tanaman kecuali introduksi, persilangan, C. Manipulasi genom, D. Transfer gen, E. Penggunaan pupuk yang tepat. Sepertinya soal ini udah berkeliaran di mana-mana kawan-kawan. Di internet kita searching, soalnya sering muncul. Jawabannya adalah E. Penggunaan pupuk yang tepat, karena yang tanya adalah kecuali. Nomor 8. Aspek-aspek yang dikembangkan melalui penyuluhan pada SP3K antara lain A. Kemampuan, B. Pengetahuan, C. Keterampilan, D. Sikap, E. Semua jawaban benar. Kita lihat jawabannya. Ya, benar, jawabannya adalah semua benar. Semua aspek yang disebutkan di opsi A, B, C, D itu adalah benar semua. Nomor 9. Berikut yang bukan merupakan teknik komunitas dengan metode tidak langsung dalam penyuluhan, yaitu A. Penyebaran flat, B. Siaran radio, C. Iklan televisi, D. Pemutaran slide, E. Kursus tani. Kita lihat jawabannya. Ya, benar, jawabannya adalah E. Kursus tani.
Nomor 10. Secara ringkas, tahapan pelaksanaan RDKK pupuk bersubsidi terdiri dari pengorganisasian, penyusunan RDKK, rekapitulasi RDKK, pembiayaan dan pelaporan, pendahuluan, penetapan sasaran pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. C. Pertemuan, penyusunan RDKK, rekapitulasi RDKK, validasi, klaim, dan pembiayaan. D. Pengorganisasian, menetapkan sasaran pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. Dan E. Pengorganisasian, penyusunan RDKK, rekapitulasi RDKK, validasi, klaim, dan pembiayaan. Jawabannya adalah iya, benar. Jawabannya adalah A. Pengorganisasian, penyusunan RDKK, rekapitulasi RDKK, pembiayaan, dan pelaporan. Lanjut, nomor 11. Tunjangan jabatan terbesar pada penyuluh adalah A. 1.500.000, B. 2 juta, C. 1.260.000, D. 960.000, E. 1 juta. Jawaban yang tepat adalah iya, A. 1.500.000. Nomor 12. Penyelia terampil yang menempati tingkat kecamatan paling rendah bergolongan A. 3C, B. 3C atau D, C. 3A, D. 2D, E. 3A atau B. Kita lihat jawabannya. Iya, jawabannya adalah A. 3C. Nomor 13. Pertimbangan gambar sederhana namun jelas, menarik dan hidup, mudah dimengerti, mempunyai komposisi warna yang menarik. Hubungi pihak yang berwenang memberikan izin penempelan pada wilayah yang bersangkutan. Tempelkan pada tempat yang mudah dilihat orang. Dengan memperlihatkan jarak pandang dan ukuran adalah merupakan kegiatan dari. Sepertinya ini bisa ditebak kawan-kawan. Opsinya kita lihat. Iya, benar. Adalah poster, udah jelas ya kan. Kuncinya itu dia itu gambar sederhana dan ada yang kata-kata ditempelkan seperti itu kawan-kawan. Lanjut, nomor 14. Tujuan pemilihan metode penyuluhan bagi penyuluh pertanian lapangan adalah A. Mempermudah dalam menetapkan metode atau kombinasi metode yang tepat dan berhasil guna. B. Mempermudah untuk menimbulkan perubahan perilaku pelaku utama yang dikehendaki. C. Mempermudah dalam penyusunan materi penyuluhan pertanian. D. Mampu menghasilkan kegiatan yang efektif dan efisien. E. Mempermudah PPL menetapkan pemilihan metode penyuluhan pertanian. Jawabannya ya, benar. Jawabannya adalah A. Mempermudah dalam menetapkan metode dan atau kombinasi metode yang tepat dan berhasil guna. Nomor 15. Uji coba lapang paket teknologi spesifikasi lokasi kaji terap adalah percobaan teknologi pertanian yang dilaksanakan oleh A. Penyuluh, B. Petani, C. Gabungan petani, D. Kelompok tani, dan E. Peneliti. Jawabannya adalah B. Petani. Lanjut, nomor 16. Penyuluh pelaksana pemula berada pada golongan A. 2C pengatur, B. 2D pengatur muda tingkat 1, C. 2A pengatur muda, D. 2C pengatur muda, E. 2D pengatur. Ini ada di Permenpan RB, kawan-kawan. Jawabannya adalah ya, benar, adalah C. 2A pengatur muda. Lanjut, nomor 17. Berdasarkan Kementan RI nomor 13 tahun 2020, luasan lahan hamparan dilakukan demonstrasi area atau DAM area adalah A. 0,1 sampai 1 hektar, B. 5 sampai 5 hektar, C. 27 sampai 100 hektar, D. 4 sampai 3 hektar, E. 27 sampai 50 hektar. Jawaban yang tepat adalah C. 27 sampai 10 hektar. Seperti itu kawan-kawan. Terus lanjut, nomor 18. Penyuluh pertanian ahli adalah penyuluh pertanian yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaannya, tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan di bawah ini: pengetahuan, keterampilan, metodologi, 4 teknis, analisis, dan 5 budaya. Nah, ini urutannya seperti itu kawan-kawan. Yang termasuk penyuluh ahli itu apa? Kita lihat jawabannya. Ya, benar, jawabannya adalah 1, 3, dan 4, yaitu pengetahuan, metodologi, dan teknis analisis. Lanjut, nomor 19. Penyuluhan bertujuan mengubah perilaku petani. Untuk itu, seorang penyuluh harus mampu antara lain
A. Menyampaikan informasi dan menunggu petani memutuskan. B. Mengubah pengetahuan, kemampuan dan kemauan petani. C. Mengambil keputusan berusaha tani dan menerapkan. D. Memilih satu dari beberapa alternatif keputusan. Dan E. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan petani dalam menjalankan usaha tani. Jawabannya adalah B. Mengubah pengetahuan, kemampuan dan kemauan petani. Lanjut, nomor 20. Kelompok tani di wilayah kerja penyuluh pertanian disebut A. Poktan, B. Gapoktan, C. KWT, D. PPL, E. DPP SDMP. Jawabannya adalah A. Poktan atau disebut dengan kelompok tani. Lanjut, nomor 21. Di bawah ini merupakan metode penyuluhan yang diuangkan berdasarkan indera penerima. A. Metode yang dilakukan dengan memperlihatkan. B. Metode dengan pendekatan massal. C. Metode dengan pendekatan kelompok. D. Metode face-to-face communication. E. Metode yang dilakukan melalui perantara. Jawabannya adalah A. Metode yang dilakukan dengan memperlihatkan. Lanjut, nomor 22. Kegiatan perjalanan bersama yang dilakukan oleh kelompok tani dan penyuluh pertanian untuk mempraktekkan hasil suatu pengajaran atau melakukan suatu karya bermanfaat di tempat yang dituju disebut karya wisata. B. Studi banding. C. Magang. D. Lokakarya. Dan E. Widya wisata. Jawabannya adalah A. Karya wisata. Lanjut, 23. Lembaga negara yang bertugas memberikan masukan kepada gubernur dalam menyusun kebijakan dan strategi penyuluh pada tingkat provinsi adalah A. Komisi Penyuluhan Perkebunan Provinsi. B. Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi. C. Komnas Penyuluhan Pertanian Provinsi. D. Kepala Pengembangan Pertanian Daerah. E. Komisi Penyuluhan Pertanian Daerah. Jawabannya adalah D. Kepala Pengembangan Pertanian Daerah. Lanjut, 24. Tujuan pemilihan metode penyuluhan pertanian adalah A. Supaya terjadi perubahan perilaku pada subjek yang disuluh. B. Supaya penyuluh menyelesaikan tugasnya. C. Supaya penyuluh mudah dalam menentukan metode. D. Supaya objek yang disuluh mengerti informasi yang penyuluhan. E. Supaya penyuluhan bertanggung jawab atas pekerjaan karena tidak hanya menyuluh. Jawabannya adalah A. Supaya terjadi perubahan perilaku pada subjek yang disuluh. Lanjut, 25. Kegiatan kunjungan rumah dan tempat usaha para kontak tani, tokoh desa dan pemuka masyarakat oleh penyuluhan dilakukan dengan A. Tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. B. Sewaktu-waktu bila ada kesempatan. C. Tidak perlu terjadwal untuk mendekatkan hubungan. D. Dijadwalkan secara berkala. E. Tanpa persiapan sesuai dengan petani. Jawabannya adalah iya, benar. Jawabannya adalah D. Dijadwalkan secara berkala. Sampai di sini video kali ini kawan-kawan, untuk nomor 25 sampai nomor 26 dan kelanjutannya. Nantikan di video saya berikutnya kawan-kawan. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita laksanakan mendapat kemudahan dan dapat pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Amin. Sampai jumpa dan salam, selamat malam.